Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut salam dari saya bagi saudara. Pagi. HMD. Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang sedang menonton. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tingkat kepercayaan konsumen terhadap Pertamina terkait isu pengoplosan. Perkenalkan, nama saya Alfandi Fahri Nandika dengan NIM AIR 144. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Azizan dengan NIM AIR 129. Perkenalkan, saya Muhammad Najis Sabili dengan NIM akhiran 151. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM akhir 122. Baik, selamat menonton. Pertamina adalah perusahaan energi terbarukan yang sahamnya dimiliki penuh oleh pemerintah Indonesia. Maka dari itu pemerintah Indonesia memiliki hak penuh atas pengawasan kinerja yang dilakukan oleh Pertamina. Ada 3 lembaga yang digunakan untuk mengawasi kinerja dari PT Pertamina. Yang pertama ada Menteri Keuangan, yang kedua ada Menteri ESDM, dan yang ketiga ada Menteri BUMN. Mau tanya Mas, gimana 3 lembaga itu bisa ngawasin Pertamina? Baik, untuk lembaga yang pertama, bagaimana lembaga Kementerian Keuangan melakukan pengawasan terhadap PT Pertamina ini sendiri. Jadi Kementerian Keuangan ini sendiri melakukan weekly meeting dengan PT Pertamina yang diperuntukkan untuk melaporkan LPJ yang dibuat oleh PT Pertamina. Selanjutnya untuk Kementerian SDM itu lebih ke pengawasan regulasi dan proses produksi yang dilakukan oleh PT Pertamina ini sendiri. Selain itu ada BUMN. Karena PT Pertamina ini sendiri adalah anak perusahaan dari BUMN, maka setiap kegiatan yang dilakukan oleh PT Pertamina ini sendiri harus dilaporkan kepada BUMN. Pertamina adalah perusahaan energi terbarukan terbesar di Indonesia yang memiliki beberapa anak perusahaan. Beberapa anak perusahaan tersebut yang adalah yaitu pertama ada Pertamina Hulu, Kilang, Putra Niaga, Gas Negara, International Shipping, dan juga Renewable Unit. Produk yang dihasilkan oleh PT Pertamina ini yang utamanya adalah bahan bakar minyak. Beberapa bahan bakar minyak yang diperjualbelikan oleh PT Pertamina ini sendiri dan yang paling sering digunakan oleh masyarakat umum Indonesia adalah yang pertama Pertalite dan juga Pertamax. Oke, seperti yang kita tahu di berbagai media berita bahwasanya Pertamina ini melakukan isu pengoplosan antara Pertamax RON 92 dengan Pertalite RON 90. Yang RON itu apa Mas, kalau boleh tahu? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, RON atau Research Octane Number merupakan satuan yang digunakan untuk menilai bahan bakar terhadap tekanan yang ada di dalam mesin sebelum nantinya akan terbakar. Singkatnya seperti ini. Jadi BBM dengan nilai oktan yang lebih tinggi akan lebih sulit terbakar karena BBM ini digunakan untuk mesin dengan kompresi yang tinggi. Sebaliknya, BBM dengan RON yang lebih rendah akan mudah terbakar karena BBM ini digunakan untuk mesin dengan kompresi yang rendah. Jadi apa dampaknya ketika Pertalite dicampurkan dengan Pertamax?
Jadi BBM itu mempunyai sifat yaitu volumetric base, yaitu ketika 50% Pertamax dicampurkan dengan 50% Pertalite akan menghasilkan nilai oktan di tengah-tengahnya, yaitu 91. Karena tadi Pertamax 92 dan Pertalite 90. Maka apa dampaknya? Ketika mobil atau motor yang seharusnya menggunakan RON 92 namun dipakai menggunakan RON 91, maka pembakaran yang terjadi di dalam mesin itu akan lebih sering ketimbang menggunakan RON 92. Jadi pembakaran itu akan terus dilakukan sebelum waktu yang ditentukan. Sehingga yang pertama, mobil itu akan lebih cepat panas dan kemudian terjadi getaran mesin yang tinggi juga karena mesinnya tetap panas. Kemudian emisi gas buangnya juga lebih tinggi karena mesin itu memompa terus dengan lebih cepat. Jadi dari segi dampak kerusakan terhadap kendaraan, konsumen Indonesia itu sangat dirugikan dengan adanya praktik pengoplosan Pertamina ini. Di sini saya akan membahas dampak yang terjadi imbas kasus pengoplosan yang terjadi oleh Pertamina. Saat ini sebagian besar atau banyak sekali masyarakat yang menggunakan produk yang dihasilkan oleh Pertamina. Antara lain adalah Pertalite ataupun Pertamax yang digunakan oleh kendaraan pribadi setiap orang. Kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat terhadap Pertamina saat ini telah goyah akibat kasus korupsi yang mengisukan bahwasanya Pertamina mengoplos antara BBM Pertalite dengan Pertamax, dan dampaknya yang sudah dibahas di sebelumnya, kualitas yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia terhadap BBM yang dijual oleh Pertamina tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat yang selama ini terjaga atau dibangun oleh masyarakat terhadap Pertamina goyah akibat kasus ini. Banyak masyarakat yang mulai berpindah dari Pertamina ke institusi lain atau produk yang dihasilkan oleh company lain atau perusahaan lain, yaitu Shell, di mana memang di Shell harga dari BBM lebih mahal, tetapi masyarakat meyakini bahwa dengan harga yang lebih mahal ini mereka akan mendapatkan bahan bakar yang sesuai dengan kualitas yang sesuai dengan yang dijual, seperti itu. Lalu dari kepercayaan masyarakat ini, banyak masyarakat yang berpindah dari produk Pertamina ke Shell. Kami memutuskan untuk menggunakan metode rantai Markov, yang metode ini digunakan untuk menganalisis perpindahan konsumen dari produk satu ke produk lain. Rantai Markov ini memerlukan input berupa data perpindahan konsumen dari periode ke periode. Dari kasus ini sudah terlaksana atau kasus ini sudah ada sejak 2018, diyakini sampai 2025 ini korupsi masih terus berjalan sampai kasus ini mencuat. Interupsi mau nanya. Bagaimana, Non? Kenapa harus memakai metode Markov? Oke, pertanyaan yang bagus. Rantai Markov digunakan untuk menganalisis perpindahan dari produk A ke produk B atau ke produk C, sehingga kami yakin rantai Markov ini sangat cocok digunakan untuk menganalisis kasus yang tengah terjadi di masyarakat, yaitu tingkat kepercayaan menurun sehingga banyak perpindahan dari konsumen Pertamina ke konsumen ke Shell, sehingga kami yakin rantai Markov dapat menganalisis dengan baik. Dari pengolahan data rantai Markov ini akan dihasilkan output berupa data jangka panjang periode per periode perpindahan konsumen dari Pertamina ke Shell, sehingga Pertamina dapat mengkaji data ini sehingga mereka tahu berapa banyak konsumen yang berpindah dari produk Pertamina ke produk lain yang kita di sini sebut adalah Shell. Shell saat ini tengah banyak atau tengah dalam keadaan bahwa perpindahan dari Pertamina ke Shell ini mengakibatkan penambahan konsumen yang cukup signifikan
dari penjualan bahan bakarnya. Sehingga di sini kita menyimpulkan bahwasanya kepercayaan terhadap Pertamina sangat menurun, sehingga banyak konsumen yang pindah dari Pertamina ke Shell. Oke, di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah. Skandal pengoplosan yang terjadi oleh PT Pertamina pada awal tahun 2025 ini telah menimbulkan berbagai keresahan bagi masyarakat, khususnya buat pelanggan dari Pertamina itu sendiri. Terjadi isu pengoplosan antara Pertamax dan juga Pertalite. Hal ini tentunya mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat atas kualitas dan juga integrasi layanan yang diberikan oleh PT Pertamina kepada para pelanggannya. Oke, kasus pengoplosan itu sendiri itu tidak hanya melanggar dari adanya standar mutu dari produk tersebut, namun juga telah mengakibatkan berbagai kerugian bagi para konsumennya. Kerugian tersebut didasari oleh berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Para pelanggan yang berniat hati ingin menggelontorkan uang yang lebih untuk mendapatkan kualitas BBM yang lebih baik, namun malah pada kenyataannya malah mendapatkan kualitas hasil oplosan. Tentunya insiden ini telah menimbulkan adanya kesenjangan, yaitu dengan harapan masyarakat terhadap Pertamina sebagai penyedia energi terbesar di Indonesia yang harusnya memberikan kualitas dari produk sesuai dengan standar mutu yang ada, namun pada kenyataannya malah memberikan kualitas hasil oplosan. Nah, pengoplosan itu sendiri tentunya akan berdampak pada berubahnya persepsi masyarakat atau kepercayaan masyarakat terhadap PT Pertamina itu sendiri. Nah, hal itulah yang akan kita evaluasi mengenai faktor-faktor apa sajakah yang nantinya akan mempengaruhi tingkat berubahnya kepercayaan tersebut pasca adanya kasus dari pengoplosan. Nah, selanjutnya kita melakukan asumsi. Kita asumsikan saja bahwa masyarakat itu tahu tentang BBM itu seperti apa dan fungsi-fungsi BBM itu seperti apa, dan dengan adanya pengoplosan itu dampak mereka itu seperti apa. Nah, tentunya dengan hal itu masyarakat pastinya akan lebih aware atau juga tahu apa saja yang akan berpengaruh pada mereka atas adanya isu pengoplosan tersebut. Terus juga kita asumsikan bahwa semua masyarakat atau semua pelanggan dari Pertamina itu sendiri itu mengetahui adanya isu pengoplosan. Itu bisa dari berita di TV ataupun media sosial, yang nantinya tentunya akan mengakibatkan perubahan kepercayaan terhadap Pertamina itu sendiri setelah adanya kasus pengoplosan. Dan selanjutnya itu adanya asumsi data. Asumsi data sebanyak, kita asumsikan bahwa 150 juta orang data pelanggan sebelum adanya kasus itu terjadi itu 150 juta orang. Terus juga selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batasan dari penelitian kami. Izinannya Bang. Oke. Asumsi tersebut datang dari mana ya? Nah, untuk mendapatkan data tingkat kepercayaan masyarakat yang berubah setelah adanya isu pengoplosan, tentunya kita harus tahu dulu nih data yang kita gunakan, data pelanggan pada awal kasus tersebut itu berapa, yang nantinya kita akan olah melalui metode-metode yang telah disebutkan, yaitu metode Markov, yang nantinya pada outputnya akan kita dapatkan berupa perubahan tingkat kepercayaan masyarakat itu seperti apa, entah menurunkah atau seperti apa. Nah, tentunya ini akan membuat kita bertanya-tanya sebenarnya penurunannya itu seberapa. Nah, itulah yang nanti akan kita teliti. Nah, selanjutnya tadi kan saya juga akan membahas tentang batasan. Untuk batasannya, objek penelitian kita ini hanya berpusat pada PT Pertamina di Indonesia saja, dan juga data yang akan kita gunakan itu data sebelum adanya kasus dan juga data pada akhirnya itu data setelah kasus pada awal tahun, yang tentunya berarti itu data 6 bulan setelah adanya kasus itu terjadi. Sekian. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.